Selamat pagi semuanya. Saat ini kita berjumpa kembali dalam JGF, Joseph Generation Fellowship. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita terus. Dan saat ini kita akan membahas tentang peraturan Melkisedek. Kita percaya Tuhan sudah menuntun kita sejauh ini untuk kita makin mengerti firman-Nya, makin mengerti isi hati Tuhan. Langsung saja dalam peraturan Melkisedek ini, yang pertama, Kristus adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kristus adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi saudara, ini bercerita tentang Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk melakukan segala kehendak Bapa dan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nah, kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, pekerjaan Bapa, kita mesti mengikuti peraturan yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi peraturan yang berasal dari sorga. Itu sebabnya Kristus punya peraturan Melkisedek. Sehingga melalui peraturan Melkisedek, Kristus bisa menjadi imam. Kenapa Yesus Kristus harus menjadi imam? Karena misi Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi harus ada imam yang bisa menerobos masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban sehingga dosa-dosa kita semuanya dihapus. Kalau Yesus Kristus tidak menjadi imam besar, maka dosa-dosa kita tidak bisa dihapus. Itu sebabnya perlu satu peraturan yang ada di atas peraturan di dunia ini. Saudara, kalau mau melakukan kehendak Bapa, kalau mau menyelesaikan semua tugas, semua pekerjaan Bapa, saudara harus hidup di dalam satu peraturan atau di dalam satu undang-undang yang lebih tinggi dari undang-undang di dunia ini. Saudara perlu peraturan yang baru supaya bisa mensupport semua yang saudara lakukan demi melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Nah, kenapa Yesus Kristus perlu peraturan Melkisedek? Supaya Yesus Kristus menjadi imam. Karena kita tahu Yesus Kristus sukunya adalah suku Yehuda. Suku Yehuda bukan suku imam. Imam itu sukunya suku Lewi. Jadi secara peraturan di dunia pada saat itu di Israel, Yesus Kristus tidak bisa menjadi imam. Tetapi karena Yesus Kristus berasal dari Bapa di sorga, Yesus Kristus masuk di dalam peraturan Melkisedek, maka peraturan yang ada di dunia ini otomatis langsung putus karena ada peraturan yang lebih tinggi lagi. Karena peraturan yang lebih rendah menjadi tidak berarti kalau ada peraturan yang lebih tinggi lagi. Sama seperti undang-undang yang lebih rendah akan kalah dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Nah, peraturan Melkisedek membuat Yesus Kristus menjadi imam. Nah, kenapa kita perlu imam yang seperti Yesus? Bukankah di zaman bangsa Israel sudah banyak imam, ada imam besar, ada imam-imam. Imam besar bisa masuk ke ruang maha kudus setahun sekali. Tapi para imam bisa masuk ke ruang kudus. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat di ayat-ayat yang ke-24. Mulai dari ayat 24.
Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Artinya imam kita tetap Yesus Kristus. Tidak akan dialihkan ke orang lain. Jadi saudara jangan berharap akan ada juru selamat yang lain. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Karena imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Lalu ayat yang ke-25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Imam tugasnya menjadi perantara. Karena Yesus Kristus sudah menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, maka Yesus Kristus secara resmi menjadi perantara antara kita dengan Bapa di sorga. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus menumpahkan darahnya dan mencurahkan darahnya sendiri, dosa-dosa kita bisa dihapus, dan dosa kita dihapusnya bukan setahun sekali, bukan pada saat imam masuk ke ruang kudus saja, tetapi Yesus masuk ruang maha kudus sekali untuk selamanya, dan berarti dosa kita sekali untuk selamanya terhapus juga. Itu sebabnya sejak Yesus mencurahkan darahnya, kita bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang seperti itu. Lalu ayat ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Imam besar yang seperti apa? Ya, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi saudara, kita perlu seorang imam besar yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang tidak berdosa. Karena selama ini di Israel, setiap kali imam masuk, imam masuk ke ruang kudus, atau imam besar masuk ke ruang maha kudus setahun sekali, yang pertama kali yang harus mereka lakukan adalah mereka harus menghapus dosa mereka sendiri dulu. Jadi mereka mempersembahkan korban supaya dosa mereka disucikan. Lalu setelah itu baru bisa mendoakan para umat supaya umat Israel itu disucikan dari dosa. Nah, kalau seperti itu artinya setiap kali kita melakukan kesalahan, kita harus membawa korban kepada imam, lalu imam masuk ke kemah Allah, ke bait Allah, masuk ke ruang tabernakel itu, masuk ke ruang kudus, lalu pertama-tama dia harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dulu. Baru korban yang kita itu baru dipersembahkan untuk menghapus kesalahan kita. Nah, kalau seperti itu artinya setiap kali kita salah, kita harus mempersembahkan korban. Setiap kali kita salah, kita harus mempersembahkan korban. Dan kita harus tahu, kita masih manusia biasa. Seringkali ketika kita sudah berpikir kita tidak mau berbuat dosa, kita tidak mau buat kesalahan, tapi seringkali tanpa sengaja kita buat kesalahan. Ketika kita walaupun tanpa sengaja buat kesalahan, kita tetap harus memberikan korban kepada para imam untuk para imam mempersembahkan korban bakaran itu di hadapan Tuhan. Supaya kesalahan kita dihapus dan dosa kita dihapus. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan? Sorga sangat jauh dari kita. Tetapi Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Dia melakukannya dengan sukarela. Dia melakukannya dengan tulus. Dia melakukannya bahkan dengan sukacita. Karena tidak pernah dia mengeluh sedikit pun. Ingat, Yesus
ke tempat pembantaian itu seperti domba yang tidak berkeluh. Jadi Yesus tidak pernah mengeluh karena Yesus tahu Yesus harus melalui itu semua. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur kita memiliki imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus cukup sekali untuk selama-lamanya. Kenapa bisa sekali? Karena waktu masuk ruang Maha Kudus, di situ tidak ada dosa. Ketika imam yang ada di dunia ini masuk ke ruang kudus atau imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus, ketika mereka masuk, di situ ada dosa. Jadi harus ada penebusan dosa terlebih dahulu untuk para imam. Tetapi Yesus Kristus tidak perlu menebus dosanya sendiri karena dirinya tidak berdosa. Itu sebabnya imam besar yang kita miliki ini cukup sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya ketika kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja, bukan berarti kita mau hidup di dalam dosa, bukan berarti kita mau melakukan kesalahan demi kesalahan, tidak. Tetapi seringkali sebagai manusia, kita masih tidak sempurna, kita melakukan kesalahan yang kita tidak sengaja. Dengar ini, ketika kita melakukan kesalahan yang kita tidak sengaja, maka Tuhan sudah mengampuni kita. Itu sebabnya tanpa kita memberikan korban bakaran, tanpa kita memberikan anak domba, tanpa kita memberikan korban untuk menjadi korban bakaran, menghapus segala dosa dan kesalahan kita secara otomatis. Karena Yesus Kristus sudah masuk ke ruang Maha Kudus dan sudah menebus dosa dan salah kita. Jadi secara otomatis kesalahan yang kita lakukan dengan tidak disengaja itu langsung dihapus. Dan pada saat yang sama ketika kita melakukan kesalahan itu, ketika kita datang kepada Bapa di sorga, Bapa di sorga bisa langsung menjawab. Akses kita tetap terbuka. Kenapa? Karena ketika Bapa di sorga melihat kita, bukan melihat kesalahan kita lagi, tetapi melihat Yesus Kristus yang ada di dalam kita, yang sudah mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita, sehingga ketika Bapa di sorga melihat kita, tidak ada dosa lagi. Karena sudah ditebus. Sudah ditebus oleh Yesus Kristus yang sudah menjadi imam besar dan bukan mencurahkan dengan anak domba, tapi mencurahkan darahnya sendiri sebagai korban bakaran. Jadi bersyukurlah saudara, karena semua dosa kita, salah kita, yang dulu-dulu, yang hari ini, bahkan yang akan datang sudah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus Kristus menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Dia lakukan sekali dan untuk selama-lamanya. Artinya untuk selama-lamanya dosa kita, salah kita sudah dihapus. Jadi dengar saudara, kalau kita melakukan dosa, dosa itu udah otomatis terhapus karena ada darah Kristus. Nah, yang menjadi masalah ketika saudara masih hidup di dunia ini, saudara akan menghadapi konsekuensi atas apa yang saudara lakukan. Jadi di hadapan Bapa, saudara datang kepada Bapa masih bisa. Tapi konsekuensi dari dunia ini atas pelanggaran saudara tetap ada. Ya, ketika saudara, misalnya saudara marah-marah dengan seseorang dan tanpa saudara sadari itu sudah membuat dosa. Saudara di hadapan Tuhan sudah hilang dosanya. Tetapi orang yang saudara marah-marahin masih menyimpan sesuatu. Nah, pada saat dia menyimpan sesuatu, saudara pasti tidak enak. Dan itulah konsekuensi yang saudara harus terima. Itu artinya bukan berarti walaupun dosa kita sudah dihapuskan, salah kita semua sudah dihapuskan, kita mau hidup di dalam dosa. Tidak. Kita tetap mau hidup kudus karena Tuhan kita adalah kudus. Haleluya. Jadi peraturan Melkisedek memungkinkan Yesus bisa melakukan misinya, bisa melakukan tugasnya, kehendaknya, kehendak Bapa, pekerjaan Bapa dilakukan dan diselesaikan tuntas.
Itu sebabnya saudara sekalian, kalau saudara mau melakukan kehendak Bapa, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, maka saudara harus hidup di dalam peraturan Melkisedek supaya saudara bisa melakukan dan menyelesaikannya. Saya percaya Tuhan akan memampukan saudara untuk bisa masuk di dalam peraturan Melkisedek. Haleluya. Yang kedua, poin yang kedua. Melkisedek adalah raja kebenaran, raja Salem, dan imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek adalah raja kebenaran, raja Salem, dan imam Allah yang maha tinggi. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-1 dan ke-2. Jadi sebagian besar ayat-ayat ini akan saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-7. Ayat 1 dan 2, sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Jadi, Melkisedek yang kita hidup di dalam peraturannya itu adalah raja kebenaran. Dan Melkisedek ini disamakan dengan anak Allah. Jadi pada saat kita masuk di dalam peraturan Melkisedek, maka kita harusnya hidup di dalam kebenaran. Karena Melkisedek adalah raja kebenaran. Dan raja Salem. Raja Salem artinya damai sejahtera. Seharusnya ketika kita masuk dalam peraturan Melkisedek, kita bukan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kita hidup di dalam damai dan sejahtera. Jadi kita bukan lagi diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran dari dunia ini, karena kita hidup bukan berdasarkan peraturan di dunia ini, kita hidup berdasarkan peraturan Melkisedek. Di mana kita di dalamnya kita bisa hidup secara benar, kita hidup diliputi oleh damai dan sejahtera. Kita tidak panik, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena ketakutan dan kekhawatiran, kepanikan itu adalah milik orang-orang dunia ini. Dan kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari sorga. Kita diutus oleh Bapa di sorga, ada di dunia ini. Dimanapun kita ditempatkan untuk kita bisa berfungsi dan berdampak. Itu sebabnya peraturan Melkisedek ini memungkinkan kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai dan sejahtera. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Karena dia imam Allah, artinya kita pada saat Abraham berjumpa dengan Melkisedek. Melkisedek itu bawa roti dan anggur. Itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya pada saat Abraham berjumpa dengan Melkisedek, pada saat itu dosa-dosa Abraham sudah dihapuskan. Kesalahan Abraham sudah dihapuskan. Kenapa? Itu adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Siapa yang menerima tubuh dan darah Kristus, otomatis dia sudah ditebus dari semua dosa dan salahnya. Itu sebabnya Tuhan bisa berfirman kepada Abraham. Ya, Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan kita tahu Abraham dibangkitkan Tuhan untuk menggantikan Adam. Karena Adam waktu diciptakan, dia gagal. Ya, dia berbuat dosa, dia gagal. Tetapi Abraham dibangkitkan oleh Tuhan untuk kembali menjadi bapa dari orang percaya. Makanya kenapa kalau dikatakan siapa bapa orang percaya? Abraham, bukan Adam. Lalu bapak leluhur kita siapa? Abraham. Secara lahiriah bapak leluhur kita Adam, ya. Tetapi secara rohania bapak leluhur kita adalah Abraham. Karena Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya. Jadi kita bersyukur apa yang telah dilakukan oleh Bapa di sorga. Ya, setiap kali Tuhan memberitahu kehendaknya kepada kita.
Setiap kali Tuhan memberitahu pekerjaan apa yang harus kita lakukan untuknya, Tuhan selalu membekali kita untuk kita bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan olehnya. Ya, Yesus Kristus harus melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dibuatlah peraturan yang lebih tinggi dari peraturan dunia ini. Sehingga Yesus Kristus bisa menjadi imam besar agung. Haleluya. Poin yang ketiga. Peraturan Melkisedek lebih tinggi dari peraturan Harun. Peraturan Melkisedek lebih tinggi dari peraturan Harun. Ibrani 7 ayat yang ke-11. Ibrani 7 ayat yang ke-11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Jadi kira-kira ayat ini berbunyi, di bawah peraturan Harun ada imamat Lewi. Ya, jadi hanya umat Lewi, hanya suku Lewi yang bisa menjadi imam. Baik imam besar maupun imam. Ya, walaupun baik imam besar dan para imam. Ini hanya suku Lewi. Tetapi kenapa perlu orang lain lagi diangkat, ditetapkan menjadi imam besar yang bukan menurut peraturan Harun? Karena yang tadi, yang di awal kita sudah dengar. Karena kita perlu imam besar yang saleh, yang tidak ada salah, yang tidak ada dosa. Kita perlu imam besar yang sudah masuk ke ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya. Jadi ini dibuat Bapa di sorga untuk mempermudah kita. Sehingga saudara sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya, saudara diberikan kemudahan, akses terbuka lebar, sorga terbuka untuk saudara. Sehingga ketika engkau berhubungan dengan Bapa di sorga menerima engkau. Sorga sudah terbuka, itu sebabnya tahun-tahun ini sorga terbuka. Dan para malaikat sudah diutus oleh Bapa untuk membantu kita menyelesaikan setiap kehendak Bapa, menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan oleh Bapa di sorga. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia tahu resources yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Itu sebabnya dia bisa berikan semua resources yang kita perlukan. Demi kita menunaikan tugas kerajaan sorga. Demi kita menunaikan kehendak Bapa. Demi kita mewujudkan isi hati Bapa. Saya berharap keinginan untuk mewujudkan isi hati Bapa ada di dalam hatimu. Itu menjadi kehendakmu. Kehendak Bapa di sorga menjadi kehendakmu juga. Dan tidak ada yang bisa menghalangi ketika Bapa di sorga intervensi di dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa menghalangi lagi. Karena apa? Karena Bapa di sorga adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga, di dunia ini, dan dimanapun juga. Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau Bapa di sorga sudah intervensi, artinya semua harus mengikuti intervensinya. Saudara yang menjadi orang percaya, orang benar. Dengar, ini waktunya. Ini waktu engkau. Ini waktu untuk engkau. Saya percaya ini kairos dari Tuhan. Kairos dari Tuhan untuk engkau. Saat ini dibekali dengan segala sesuatu. Diberikan resources yang engkau perlukan untuk menunaikan tugas kerajaan. Untuk menunaikan segala kehendak Bapa. Untuk mewujudkan isi hati Allah. Saya percaya engkau tidak akan mengalami kesulitan lagi. Akan ada hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang ilahi, yang supranatural terjadi di dalam kehidupanmu. Ketika engkau melangkah, tiba-tiba saja jalan terbuka begitu saja. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, tiba-tiba saja semuanya menjadi berhasil. Karena ada intervensi Allah, ada intervensi Bapa di sorga. Dan malaikat di sorga sudah diutus turun ke dunia ini untuk membuka jalan bagi engkau. Dan hanya orang percaya, hanya orang benarnya yang akan menikmati berkat Tuhan ini. Ya Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
Ini waktunya orang benar dibangkitkan. Ini waktunya orang percaya dibangkitkan. Itu sebabnya saudara yang sudah menjadi orang benar. Engkau merasa selama ini tidak didengarkan oleh Tuhan. Dengar, sekarang ini waktunya Tuhan menjawab engkau. Sekarang ini waktunya Tuhan mau menggenapi semua janji, semua firman yang telah diberikannya kepadamu. Itu sebabnya jangan biarkan imanmu gugur. Tetap beriman kepadanya. Tetap berjalan maju di jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Percayalah, berkat yang Tuhan janjikan sudah ada di depanmu. Tetap berada di dalam jalan Tuhan. Lakukan tugas pelayananmu. Lakukan tugas kerajaan. Lakukan kehendak Tuhan. Biar keinginanmu, kehendakmu semakin tidak ada dan Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidupmu. Ini waktunya para orang benar dibangkitkan. Ini waktunya para orang percaya dibangkitkan. Saya percaya orang-orang yang selama ini hanya memendam kepercayaannya, memendam kebenarannya di dalam rumah. Orang-orang seperti ini akan keluar dan akan menyatakan kebenaran Tuhan. Akan menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ketika orang-orang benar ini dibangkitkan, mulai melakukan kehendak Tuhan, ada hal-hal ilahi, ada hal-hal ajaib, ada hal-hal supranatural terjadi, ada tanda-tanda heran dan mujizat yang menyertai. Saya percaya itulah yang terjadi di dalam hidupmu. Hai orang-orang benar, hai orang-orang percaya, bangkitlah di dalam nama Tuhan. Dan saya percaya hal-hal yang ajaib itu akan menyertai engkau. Hal-hal ilahi, hal-hal yang supranatural, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang baru akan terjadi di dalam hidupmu. Bukan engkau yang mengadakan, tetapi Bapa di sorga yang mengadakannya untukmu. Sehingga apa yang kau lakukan tiba-tiba saja Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau melakukannya hanya sederhana, tetapi Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Ini peraturan Melkisedek yang kita harus hidup di dalamnya. Karena peraturan Melkisedek lebih tinggi dari peraturan Harun. Kita mengucap syukur, kita bukan suku Lewi. Jadi saudara harus tahu, kita bukan suku Lewi, bahkan kita bukan bangsa Israel. Tetapi karena ada peraturan Melkisedek, kita menjadi imam. Bukan karena suku kita, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah menjadi imam besar kita. Yang memungkinkan kita menjadi imam di dalam peraturan Melkisedek. Haleluya. Yang keempat, peraturan Melkisedek menetapkan imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Peraturan Melkisedek menetapkan imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ibrani 7 ayat 15 dan ayat 16. Ibrani 7 ayat 15 dan 16. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi. Jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi bersyukurlah saudara. Kalau ikuti peraturan manusiawi, kita tidak bisa menjadi imam. Tetapi karena kita ikut menurut peraturan Melkisedek, menurut cara Melkisedek, maka kita menjadi imam. Karena peraturan Melkisedek itu bukan buatan manusia. Peraturan Melkisedek berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Artinya peraturan Melkisedek berasal dari kekekalan. Kekekalan ada di sorga. Melkisedek berasal dari sorga. Peraturan Melkisedek berasal dari sorga. Itu sebabnya saudara yang sudah menjadi orang benar, sudah menjadi orang percaya. Ayo maju selangkah lagi, masuk di dalam peraturan Melkisedek. Ya, masuk di dalam peraturan Melkisedek sehingga saudara hidup bukan berdasarkan peraturan dunia ini lagi, tetapi berdasarkan peraturan sorgawi. Engkau bukan warga negara dunia ini, engkau warga negara sorga. Sehingga ketika engkau melangkah,
yang melingkupi engkau, yang membentuk engkau, bukan peraturan dunia ini, tetapi peraturan sorga. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara yang sedang menjalankan bisnis juga, ayo, mari lakukan segala sesuatu dengan sistem kerajaan sorga. Jangan sistem dunia ini. Jangan pakai sistem dunia ini. Saudara mungkin ada sistem di dunia ini. Ketika engkau berbisnis, engkau harus ada tipuan supaya engkau bisa terus maju. Tetapi sistem kerajaan sorga tidak mau saudara hidup di dalam tipuan. Saudara tidak mau ditipu. Dan saudara juga tidak mau menipu. Itulah sistem kerajaan. Dan sistem kerajaan bukan meminta saudara bekerja dengan keras. Bekerja gila-gilaan. Sampai tidak tahu waktu. Sampai akhirnya ketika menginjak usia yang mulai beranjak dewasa. Banyak sakit penyakit. Tetapi sistem kerajaan sorga mau saudara melakukan pekerjaan. Bukan saudara malas-malasan. Tapi saudara melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga telah menurunkan pola pembapaan. Supaya saudara yang sulit mendengar suara Bapa di sorga, engkau bisa mendengarkan Bapa rohani yang sudah dibentuk oleh Bapa di sorga sedemikian rupa. Sehingga engkau mulai tahu jalan-jalan kebenaran. Ini waktunya di setiap area sistem kerajaan harus masuk ke dalamnya. Dan saya berdoa di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tuhan bekerja sehingga yang ada di dalamnya bukan sistem dari manusia. Tetapi sistem kerajaan sorga ada di dalamnya. Sehingga dunia pendidikan mulai dikuduskan. Sistem pendidikan itu bukan sistem yang mau mencari uang di dalamnya. Tetapi itu satu sistem untuk membuat anak-anak Indonesia bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang kudus. Pemimpin-pemimpin yang tulus. Saya berdoa ya sistem pendidikan di Indonesia diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara yang terlibat di dalam dunia pendidikan, engkau sebagai guru, engkau sebagai dosen, atau engkau sebagai apapun yang ada di dalam dunia pendidikan, saya berdoa hikmat dan akal budi, pengertian yang berasal dari Allah Bapa di sorga, dicurahkan atas hidupmu, sehingga engkau bisa membuat satu sistem yang tepat sesuai dengan sistem kerajaan. Di dalam nama Yesus, biar itu dicurahkan atas hidupmu, sehingga hikmat yang ada di dalammu bukan hikmat dari dunia ini. Pengertian yang ada di dalammu bukan pengertian dari dunia ini, tetapi hikmat dari sorga, pengertian dari sorga, kebijaksanaan dari sorga. Itu diturunkan, dicurahkan atas hidupmu. Sehingga engkau benar-benar mengabdi bagi bangsa ini. Dan terutama engkau mengabdi bagi Tuhan. Sehingga kerinduanmu untuk menciptakan anak-anak yang nantinya akan menjadi pemimpin negeri yang kudus, yang tulus. Tuhan memberkati hidupmu. Ketika engkau melangkah, saya percaya Tuhan yang akan memberkati engkau. Saya berdoa, engkau diberikan keberanian yang khusus untuk merombak sistem pendidikan yang kurang benar. Setiap sistem pendidikan yang kurang benar, engkau berani merombaknya. Engkau yang berkecimpung di dalamnya, yang punya wewenang, yang punya kuasa untuk mengubah sistem pendidikan. Saya berdoa sistem pendidikan ini benar-benar diubah. Karena saya melihat jauh ke depan Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin negeri yang kudus dan tulus. Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin ini dari Indonesia. Dan saya percaya ini harus dimulai dari sistem pendidikan. Dan saya percaya ketika ini terjadi, Tuhan akan membangkitkan dan dengan mudahnya seluruh Indonesia akan memiliki pemimpin-pemimpin yang kudus dan tulus.
yang berasal dari orang-orang benar, dari orang-orang percaya. Haleluya. Ya, Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara sekalian. Poin yang kelima, peraturan Melkisedek menetapkan imamat rajani. Peraturan Harun menetapkan imamat Lewi. Peraturan Melkisedek menetapkan imamat rajani, peraturan Harun menetapkan imamat Lewi. Ibrani 7 ayat 14. Ya, mulai ayat 14 sampai ayat 16. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam, bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi peraturan Harun, semua imam berasal dari suku Lewi, imamat Lewi. Tetapi di dalam peraturan Melkisedek kita menjadi imamat rajani. Nah, kenapa di sini dikatakan juga Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Artinya Musa enggak mempermasalahkan imam itu dari suku Lewi atau bukan. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, ini firman Tuhan kepada Musa. Itu sebabnya Musa enggak mempermasalahkan soal imam. Karena Tuhan sendiri berkata, jadikan bagiku kerajaan imam. Kalau hanya satu suku, namanya bukan kerajaan imam. Kerajaan imam artinya di dalam kerajaan itu isinya imam semua. Ya. Kalau bangsa Israel itu bukan kerajaan imam. Karena hanya satu suku yang menjadi imam. Dan Tuhan sudah berkata, kalau engkau mendengar firman-Ku sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi saudara semua orang benar, orang percayanya, engkau menjadi imam. Ya, pada saat engkau menjadi imam dan engkau benar-benar melakukannya, berpegang kepada perjanjian Tuhan, maka ini firman Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Haleluya, kita menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Itu sebabnya saudara, saya percaya bagi kita orang-orang benarnya, orang-orang percayanya, Tuhan tidak pernah akan memberikan kekurangan. Karena kita adalah harta milik kepunyaan Tuhan sendiri. Harta kesayangan. Ya, kalau harta kesayangan artinya apa saja yang kita perlukan, Tuhan akan berikan. Apa saja yang kita inginkan, asal keinginan kita sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, akan diberikan. Sama seperti ketika Elisa meminta sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar untuk diberikan. Tetapi Elisa bisa mendapatkannya. Kalau saudara menjadi kesayangan dari Tuhan sendiri, maka segala sesuatu yang kita inginkan, sekalipun itu sukar, tapi Tuhan akan berikan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, tapi keinginan dan kerinduanmu itu sama seperti keinginan dan kerinduan Tuhan. Maka yang menjadi keinginan dan kerinduanmu akan diberikan oleh Tuhan. Haleluya. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus
pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara, kita ini imamat yang rajani. Karena kita imam yang ada di dalam kerajaan. Jadi dalam kerajaan semuanya imam. Saudara yang merasa hanya menjadi jemaat, dengar. Sekarang Tuhan membangkitkan satu kerajaan yang namanya kerajaan imam. Kalau engkau ada di dalamnya, engkau bukan jemaat biasa lagi. Engkau adalah imamnya Tuhan. Engkau adalah perantara dari orang-orang di dunia ini kepada Bapa di sorga. Engkau adalah perantaranya. Karena imam adalah perantara. Itu sebabnya ketika engkau berdoa, seorang imam ketika berdoa, Tuhan menjawab doanya. Ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab doamu. Ayo mulai bangkit dari tempat dudukmu. Supaya engkau mengerti, engkau bukan jemaat biasa. Engkau adalah imam yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan peraturan Melkisedek. Engkau tidak hidup di dalam peraturan Harun. Engkau tidak hidup dalam peraturan imam besar Eli. Tapi engkau hidup dalam peraturan Melkisedek. Engkau hidup di dalam peraturan yang lebih tinggi dari semua peraturan yang ada di dunia ini. Jadi saudara bukan jemaat lagi, engkau adalah imam. Tidak ada lagi jemaat, tapi yang ada adalah para imam. Engkau adalah imam, bangsa yang kudus. Jadi saudara jangan merasa jadi jemaat, oh ya jemaat saya memang biasa-biasa aja, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Tidak. Tuhan yang telah menetapkan engkau di dalam peraturan Melkisedek menjadi imam. Engkau bisa menjadi kudus. Karena imamat yang rajani adalah bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara mau menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara bukan milik gereja, tetapi saudara milik Tuhan. Gereja yang saudara tempati, yang saudara datang, itu adalah tempat di mana saudara berhimpun bersama-sama, tetapi saudara sendiri adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Ya, engkau adalah milik kepunyaan Allah sendiri sehingga engkau bisa memiliki akses langsung kepada Bapa di sorga. Ayo mulai berdoa kembali. Saudara-saudara yang sudah melupakan doa, ayo berdoa kembali. Karena ini waktunya kuasa doa dinyatakan di dalam hidupmu. Ayo berdoa kembali, bangkit kembali. Bangun manusia rohmu, bangun kembali. Sampai benar-benar semua firman, semua janji yang Tuhan berikan kepadamu itu digenapi. Ya, lanjut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi perbuatan-perbuatan yang besar itu bukan dari kita, tetapi ada di dalam kita dan melalui kita. Perbuatan besar itu dari Tuhan. Tetapi Tuhan melakukannya melalui kita. Melakukannya di dalam kita. Itu sebabnya saya percaya kalau saudara bangkit. Ya, baik saudara pengerja, baik saudara hamba Tuhan. Dan baik saudara yang mengatakan dirinya jemaat biasa. Ketika engkau bangkit berdiri, engkau berfungsi sebagai imam Tuhan. Engkau menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Maka engkau akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang berasal dari Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan besar itu terjadi di dalam hidupmu, terjadi melalui hidupmu. Karena di
dalam nama Yesus saya percaya ketika Tuhan sudah bertindak, segala sesuatu di dunia ini tidak bisa menahannya. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Sehingga engkau bisa menceritakan, engkau bisa memberitakan bahwa perbuatan-perbuatan besar yang terjadi di dalam hidupmu ini bukan berasal dari dirimu, tapi berasal dari Dia, berasal dari Tuhan sendiri, dari Allah Bapa di sorga. Dia yang memberikan perbuatan-perbuatan besar itu di dalam kita. Karena Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Kita sudah tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kita masuk di dalam terangnya yang ajaib. Kenapa dikatakan terangnya ajaib? Karena ketika kita masuk di dalam terangnya, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Kegelapan tidak mampu lagi menekan kita. Ya, segala bentuk ketidakbaikan tidak bisa menekan kita karena terang Tuhan ada di dalam kita. Kita tidak hidup dalam kegelapan lagi. Kita hidup di dalam terang Tuhan. Ketika kita hidup dalam terang Tuhan, kita hidup tidak mau hidup dalam dosa lagi, tapi kita hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera Allah, dan kita menjadi imamnya. Haleluya. Kita ditentukan oleh Tuhan. Bukan dunia yang menentukan kita, bukan dunia yang menetapkan kita, tetapi Bapa di sorga yang menetapkan kita. Haleluya. Poin yang keenam. Peraturan Melkisedek menetapkan semua umat memberi perpuluhan. Peraturan Melkisedek menetapkan semua umat memberi perpuluhan. Ibrani 7 ayat 9 dan 10. Ibrani 7 ayat 9 dan ayat 10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi saudara, di dalam peraturan Harun, umat Lewi yang sebagai imam tidak membayar perpuluhan. Justru seluruh suku membayar perpuluhan kepada suku Lewi. Sehingga suku Lewi bisa mendapatkan makanan. Jadi seperti itu. Tetapi di dalam peraturan Melkisedek, semua suku harus membayar perpuluhan. Harus memberikan perpuluhan. Karena bapak leluhurnya adalah Abraham. Ya, jadi semuanya. Jadi dengar saudara yang merasa suku Lewi, engkau yang terlibat di dalam pujian penyembahan, di dalam departemen doa, dengar saudara pun harus membayar perpuluhan. Ya, saudara yang menjadi hamba Tuhan, yang memberitakan firman, saudara pun harus membayar perpuluhan. Ya, jangan saudara tunda-tunda lagi. Kalau saudara belum membayar atau membayar perpuluhannya tidak benar, sekarang harus lebih benar. Karena engkau telah ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang engkau bukan berada di bawah peraturan Harun lagi. Engkau bukan di bawah peraturan dunia ini. Engkau berada di bawah peraturan Melkisedek. Ya, engkau harus bayar perpuluhan dengan benar. Ya, jangan dikutak-katik perpuluhan yang untuk Tuhan. Lakukan dengan benar, lakukan dengan tepat. Saya percaya semua saudara, kalau melakukan dengan tepat, Tuhan akan melihat itu semua. Dan hal-hal yang ajaib akan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Engkau adalah para imam. Dengar saudara. Imam yang ditetapkan oleh Allah adalah imam untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara. Dan saya menghimbau untuk generasi yang di atas saya. Yang sudah merasa sudah pensiun. Dengar bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan menetapkan kita menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada kata pensiun. Saya berharap kita semua sama-sama masuk kembali ke dalam ladang Tuhan. Ayo kita berjuang kembali di dalam Tuhan. Sampai hanya ada dua kemungkinan, sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Atau kita diangkat pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Biar kita menuntaskan, menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kita tidak mau mendelegasikan tugas. Bukan seperti itu. Kita tetap mendelegasikan tugas. Tetapi kita juga tetap berfungsi di dalam ladang pelayanan kita. Jangan tinggalkan itu. Tetap berfungsi. Karena generasi yang di bawah kita perlu generasi yang di atasnya. Untuk menjadi matanya. Sehingga bisa dibimbing. Karena seringkali generasi yang melaksanakan, generasi yang melakukan, seringkali melakukan. Tetapi tanpa berpikir panjang. Tapi generasi yang ada di atas saya sudah banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara semua sudah memiliki hikmat yang lebih lagi. Pengalaman yang lebih lagi. Itu sebabnya. Ayo kita bersama-sama mewujudkan generasi yang baru. Next generation. Generasi kita bersama. Bukan generasi karena usia. Tetapi generasi yang selanjutnya ini adalah generasi yang mau menuntaskan tugas. Generasi yang mau menyelesaikan tugas kerajaan. Ayo kita bangkit bersama-sama. Karena keberadaan semua saudara diperlukan untuk tugas pelayanan ini. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Allah kita yang besar. Saya percaya tidak ada satupun dari kita akan dibiarkan Tuhan begitu saja. Lanjut poin yang ketujuh. Di bawah peraturan Melkisedek, kita memberi perpuluhan bukan karena ingin diberkati, sebab kita sudah hidup dalam berkat Tuhan. Di bawah peraturan Melkisedek, kita memberi perpuluhan bukan karena ingin diberkati, sebab kita sudah hidup dalam berkat Tuhan. Kejadian 14 ayat 17. Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedar Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberikan perpuluhan bukan karena kita ingin diberkati. Karena seringkali kita memberi perpuluhan dengan tujuan. Karena kitab Maleakhi berkata, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Sehingga kita diberkati. Kalau kita membayar perpuluhan, kita akan diberkati. Ayat itu pasti berlaku. Tetapi tujuan kita bukan karena kita mau diberkati. Ya. Karena apa? Karena kita sudah hidup dalam berkat Tuhan. Abraham memberikan perpuluhan bukan karena ingin diberkati. Kalau saudara perhatikan, justru Abraham sudah menerima berkat dari Melkisedek. Melkisedek berkata, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi ada firman yang diberikan oleh Melkisedek kepada Abraham. Dan Abraham menerimanya. Dan saudara tahu, ketika firman itu diberikan, Abraham belum menerima penggenapan firman. Tapi Abraham sudah memberikan perpuluhan. Perpuluhan bukan supaya kita diberkati. Tetapi karena kita menghormati orang yang ada di atas kita. Sumber anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sumber anugerah kita sesungguhnya berasal dari Bapa di sorga. Itu sebabnya kita memberikan perpuluhan kepada sumber anugerah. Sehingga kita memberi perpuluhan bukan dengan tujuan mau diberkati. Tetapi karena kita menghormati, kita menghargai, dan kita taat kepada firman Tuhan. Sekali lagi, kita tidak mau diberkati
Bukan karena kita tidak mau berkat Tuhan, tetapi justru karena kita sudah hidup dalam berkat Tuhan. Ya. Ikan yang berenang di air tidak perlu air lagi. Karena sudah ada di dalam air. Saya berharap saudara mengerti. Saudara sudah hidup di dalam berkat Tuhan. Maka saudara tidak perlu minta berkat lagi. Poin yang ke-8. Di bawah peraturan Melkisedek, kita memiliki kekuatan untuk menolak iming-iming dari Raja Sodom. Kembali kepada Kejadian 14, ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam peraturan Melkisedek, maka kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk menolak iming-iming Raja Sodom. Iming-iming Raja Sodom adalah iming-iming dari dunia ini. Seringkali dunia ini memberikan kita iming-iming, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menolak iming-iming itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang berkata, kalau kita hidup dalam berkat Tuhan karena dunia ini. Kita hidup dalam berkat Tuhan karena Tuhan yang telah memberkati kita. Haleluya. Angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang telah melihat tayangan ini. Biar Engkau bekerja, mereka dijadikan imam menurut peraturan Melkisedek, biar mereka semua berfungsi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biar tugas-tugas kerajaan yang Engkau embankan ke dalam hidup mereka, Engkau yang berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bisa menyelesaikannya. Tuhan, bekerjalah di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kerinduan untuk mereka bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. 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 Haleluya.